Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Duo Serigala. Iya, selalunya. Aku tidak tahu aku aja. Nope. Ya, tak lucu. Oh no. Tapi burung kopi itu nyatur kan mendeman. Teti lucu nah. Seti lucu nah. Hey. Marah bahas dalam bisnis D. Mak, kota ini lah. Masa ngira hotel. Iya kan. Padahal kan tak dipikir jaga aja dan muka luar jadi ya kan. Hotel ngira. Ya menibas langsung dia. Apa omak hotel ngira? Karena banyak. Pelan-pelan dia. Pelan dia. Itu kan keputusan menteri, keputusan pemerintah. Ada undang-undang. Jadi memang di sana ditetapkan bahwa baju itu seragam SD itu hem warna putih, kemudian bawahan warna merah. Hem apa kemeja? Nah, ini kan gini coba. Kotak Jangan kebang. sampai penyesatan. Hem putih dengan bawahan merah. Kemeja terkantor. Sengaja kemeja. Hem. Nak boleh ngira. Kenikah, nafas saya yang menjadi alasan. Ya tidak menghubung lagi berbendera kan tidak sinkronnya karena kembali kan terbalik. Terbalik. Merah putih, putih merah. Oh no. Ya, putih merah mungkin kan sentuh dulu itu bisa dibedah dari setiap arti perwarna. Putih apa, merah apa. Kalau mengacu ke bendera merah putih kan merah itu berani, putih itu suci. Iya. Easy. Tapi kalau di undang-undang menurut penjelasannya itu putih itu energi. Kenapa menggunakan warna putih? Karena putih itu energi. Kemudian yang kedua, warna merah itu berani. Nah, hanya permasalahannya kan selikah. Energi yang bagaimana? Oh no. Gitu kan? Pastinya energi yang positif. Tapi kenyataannya bocil-bocil sekarang energi mana? Energi yang negatif kan, yang mulai banyak menjauh. Salah satunya contoh pemain-pemain Mobile Legends, Free Fire kan, Menurut yang kamu biasa ya. ngebacot gitu kan. Nah, menurut Karena saya kamu kan ya. juga pemain Mobile Legends gitu kan. Coba saja pertanyaan yang balik. Buan hidup di masa sekarang seperti anak SD yang saat ini. Apakah buan lagu lagi ya? Mobile Legend? Easy. Bisa jadi, bisa jadi. Bocil-bocil apa yang Yang sering. lebih main gadget apa kan? Iya karena kondisi sekarang waktunya atau kebiasaan aktivitas orang itu selalu dekat dengan HP. Makanya tidak bisa kemudian menyalahkan atau kemudian menjudge sekarang teman-teman anak kecil lebih akrab dengan gadget karena saat kita kecil dulu gadget kan masih belum ramah dengan anak-anak. Easy. Ya. Karena ketika ditelisik indikator anak itu nakal atau tidak, kalau hanya dari segi dia sering bermain dengan HP, tidak lalu kemudian bermain seperti kita dulu, ya tidak fair. Kalau ditelisik melalui definisi maksud warna yang ditentukan oleh pemerintah, warna putih dan warna merah, apakah ini menjadi bukti bahwa pendidikan kita itu tidak berdampak pada mereka? Iya sih, tapi kan untuk mengatakan energi dengan dilambangkan warna putih seragam sekolah kan itu berlaku di semua tingkatan SD, SMP, SMA atau atas putih. Cuma bawahnya yang berbeda. Ya menurut sih ketika di undang-undang itu energi, tapi ketika di berbendera kan putih suci kan.
anggapanlah lebih yang putih itu suci, energi positif itu lebih ke akhlak, lebih ke karakter atau kepribadian. Yang kedua ketika mengatakan putih suci, ya bagaimana orang itu punya perilaku yang baik, sifat yang baik. Setinggi apapun kamu punya ilmu, setinggi apapun pangkatmu, tapi yang paling utama itu suci, baik perilakunya, baik perkataannya. perkataannya. Makanya putih ditaruh di atas, Ya, makanya merah di bawah. Iya kan? Nah, merah memang perlu bagi orang berani, berani artian sebaik ya, sebaik. Tapi di atas itu kita jangan lupa kita harus punya sifat yang suci. Makanya poter di atas, tak sampai bebe. Tapi kenyataannya bocil sekarang malah perkataannya itu lebih kasar dengan orang-orang dewasa. Nah harusnya ini kan yang perlu dievaluasi oleh kita semua. Jadi aja. Ya, tidak mungkin kan kita menentukan salah satu pihak. Tapi tidak secara keseluruhan. Dan saya yakin memang tidak secara keseluruhan. Itu bagian dari cara mereka tumbuh. Kalau dulu ya pernah saya tahu kan, anak kecil itu ibarat seperti tabula rasa, kertas kosong. Sehingga di masa dimana dia tumbuh, ya kertas kosong itu diisi seperti apa bergantung dengan lingkungan kan. Cuma apakah itu kemudian bisa dihapus atau diperbaiki? Itu namanya kan kertas kosong. Entah itu disobek untuk dihilangkan kan bisa, yang bagian jelek. Entah itu kemudian dihapus bisa untuk kemudian diganti baik. Ya anak kecil memang pada masanya dia karena kan sifatnya lebih ke cara bermain dan apa yang dia dapat bentuknya kepribadian. Untuk berbeda. Tapi suatu saat kan pastilah ada kemungkinan secara kesadaran dia sendiri itu pasti akan berubah. Itu kan ya proses lah dari dia. Iya. Karena kan dia dikatakan untuk memilah baik buruk, mana kan masih mungkin secara fikirnya Butuh jangka waktu yang panjang dan bimbingan palingan. dan bimbingan. Nah, itu bukan menjadi cap punya kan, menjadi cap bahwasanya menjustis anak kecil sekarang itu berbeda dengan cara orang dulu. Kalau masih terlalu kecil ya, tapi tidak tahu ketika sudah mulai SMP SMA, kemudian karakter dia ada sedikit tetap sama kenakalannya, itu kan dia atau memang dia mungkin gen bawaan. Ataupun memang ya dia ingin punya kehidupan yang lebih berwarna. Ya bukan menjustis secara keseluruhan. Bukan kemudian saya menjustis mereka. Oh mereka tidak ada yang baik, tidak. Tapi di sisi lain banyak memang dalam dunia e-sport mereka permainannya bagus. Tapi yang perlu dievaluasi dalam tanda kutip ya, di lain sisi permainan skill yang baik itu memang cara berpikir, kemudian bahasa, penggunaan bahasa yang baik itu kan yang perlu dijaga, perlu dievaluasi menurut saya. Iya itu kan bagian dari cara mendidik anak. Kontrol orang tua ketika di luar sekolah, ketika di sekolah kontrol guru, ketika bermain ya bagaimana masyarakat juga ikut mengontrol, ataupun ya tetangga-tetangganya kan ketika anak-anak bermain ikut juga mengontrol. Jadi anak perkembangan anak itu sebenarnya ya bisa dikontrol oleh siapapun. Iya harus. Tapi terlepas segala kelambi merah putih aja deh, merah putih. Sebenarnya saya baca-baca lah di Mbak Google. Dulu sebenarnya pendidikan di Indonesia itu tidak menggunakan seragam. Tahun? Nah itu saya tidak paham. Nah setelah Jepang masuk, kalau tidak salah ini kan. Jadi teman-teman yang biar nanti bisa dicari di Google beberapa artikel yang mengatakan bahwa penggunaan seragam dilakukan oleh orang-orang Jepang dulu untuk membentuk disiplin kepada peserta didik, sehingga kemudian dilanjutkan oleh
karena itu baik kan. Ya, Itulah sejarahnya. Nah, jadi penggunaan warna merah dan putih ini bukan tanpa maksud kan sebenarnya. iya jelas. Iya kan? Putih melambangkan energi, kemudian merah melambangkan keberanian. Sehingga peserta didik kita memiliki energi positif dan memiliki keberanian. Keberanian dalam arti memiliki keputusan, keberanian bertindak. Tapi dalam tanda kutip bukan keberanian hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Pertanyaannya, kenapa hari ini kita jadi serius diskusinya?